Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian asimtot ya. Asimtot itu ada yang namanya asimtot datar dan juga asimtot tegak. Ya, jadi bedanya kalau asimtot datar bentuknya ya datar gitu ya. Jadi kita punya suatu garis mendatar di mana garis tersebut tidak akan pernah dilalui oleh suatu grafik. Ya, misalnya grafiknya seperti ini. Nah, si garis ini tidak akan pernah melewati garis putus-putus ini atau asimtot. Ya, tidak akan pernah melewati, tetapi akan selalu menuju, akan selalu didekati, tetapi tidak akan pernah dilewati. Itu adalah asimtot datar. Untuk mencari asimtot datar, misalkan di sini ini adalah nilainya 2. Artinya asimtot datar ini persamaannya adalah garis datar ini, garis yang putus-putus ini persamaannya apa? Persamaannya adalah Y sama dengan 2. Gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, cara mencari asimtot itu bagaimana? Caranya adalah kita mencari limit X menuju tak hingga atau X menuju min tak hingganya. Ya, jadi kita cari X menuju tak hingga atau X menuju min tak hingganya. Nanti dapatnya nilainya apa? Ya, maka dia yang akan menjadi asimtotnya. Misalkan ini dapatnya limitnya adalah 2 gitu ya. Berarti Y sama dengan 2 adalah asimtot datarnya. Itu untuk asimtot datar. Sekarang untuk asimtot tegak bagaimana? Asimtot tegak itu berarti ya bentuknya garis tegak ya. Seperti ini, garis putus-putus. Garis ini tidak akan pernah dilalui oleh suatu grafik. Misalkan grafiknya adalah seperti ini. Ya, ini akan terus ke bawah menuju ke garis putus-putus ini, tetapi tidak akan pernah dilewati. Misalkan di sini adalah 3, katakanlah, berarti persamaan garis tegak ini apa persamaannya? Persamaannya adalah X sama dengan 3. Ya, jadi X sama dengan 3 merupakan asimtot tegak dari Fx. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya adalah kita perlu mencari C, ya. Kita perlu mencari C yang mana limitnya itu sama dengan tak hingga atau min tak hingga. Ya, pokoknya salah satu dari A, B, C, D ini harus terpenuhi ya. Salah satu saja, cukup salah satu saja. Misal kita menemukan kenyataan bahwa limit X menuju 3 dari kiri Fx-nya sama dengan tak hingga, misalkan, berarti kita bisa simpulkan bahwa X sama dengan 3 adalah asimtot tegaknya. Gitu ya. Oke. Contoh dalam soal seperti apa? Seperti ini misalkan. Tentukan asimtot datar dan asimtot tegak dari fungsi berikut. Misalkan yang A. Ya, kita cari asimtot datar dulu. Tadi asimtot datar untuk menentukan kita perlu cari limit X menuju tak hingga dari 1 per X min 2. Ya, berarti ini nilainya adalah 1 per tak hingga ya, sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0 adalah asimtot datar. Ya, ini ya nilainya. Kemudian untuk asimtot tegak berarti kita mencari limit X menuju berapa yang hasilnya nanti tak hingga. Ya, cara mencari berapanya ini adalah kita cari pembuat 0 dari penyebutnya. Ya, penyebutnya adalah X min 2, berarti pembuat 0-nya adalah X sama dengan 2. Gitu ya, boleh pilih kiri atau kanan, boleh dari kanan, boleh dari kiri. Misal saya mau ambil dari kanan, seperti ini ya. Kita bisa tahu bahwa ini nilainya adalah 1 per 2 min 2. 1 per 0 dari kanan. Nilainya adalah tak hingga. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa X sama dengan 2 ini ya adalah asimtot tegak. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan untuk kekontinuan fungsi. Jadi mudahnya suatu fungsi itu kontinu apabila kita bisa menggambarkan grafik tanpa mengangkat pena. Ya, jadi misalkan ini kalau kita menggambar, ketika sampai di 1, kita harus mengangkat pena untuk pindah ke sini ya.
ya, untuk pindah ke grafik yang selanjutnya. Maka di X sama dengan 1 itu dia tidak kontinu. Lanjutkan. Di sini ini juga harus pindah pena, angkat pena untuk pindah ke sini. Kemudian baru bisa kita lanjutkan lagi. Berarti di X sama dengan 2 juga tidak kontinu. Lanjut terus, di 3 bagaimana? Di 3 kontinu karena saya tidak mengangkat pena untuk menggambarnya. Di 4 saya harus pindah pena, harus mengangkat pena untuk pindah ke sini. Jadi di X sama dengan 4 juga tidak kontinu. Mudahnya seperti itu, ya. Atau kita bisa katakan bahwa fungsi itu dikatakan tidak kontinu apabila grafiknya terputus, ya. Kalau kontinu berarti grafiknya harus mulus, ya, tidak terputus, ya, harus tidak terputus, mulus, ya. Itu secara grafik. Tetapi kalau secara definisi itu ada syarat. Dia dikatakan kontinu apabila nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Ya, nilai fungsinya harus sama dengan limitnya. Ya, jadi coba lihat di X sama dengan 1. Ya, kita lihat di X sama dengan 1. F1 berapa? F1 nilainya adalah ini, ya, nilainya adalah 1. Kemudian limit X menuju 1 bagaimana? Limit X menuju 1 dari kiri nilainya adalah, dari kiri dulu nilainya adalah 0, dari kanan nilainya adalah 1, ya. Karena dari kiri dan dari kanannya berbeda, maka limit X menuju 1-nya tidak ada. Gitu ya. Nah, nih lihat ya, limit X menuju 1-nya dengan F1 berbeda. Ya, yang limitnya tidak ada, fungsinya ada, yaitu 1. Maka karena ini berbeda, maka dia tidak kontinu. Ini tidak kontinu. Ya. Sekarang kita cek di 2. Di 2 kita tahu F2 sama dengan berapa? Ini ya, 2. Kemudian limit X menuju 2 dari kirinya adalah 1. Limit X menuju 2 dari kanan adalah 1 juga. Jadi limit X menuju 2 dari Fx adalah, karena kirinya 1, kanannya 1, jadi limit X menuju 2-nya adalah 1. Kita bisa lihat ya, bahwa nilai fungsinya 2, nilai limitnya 1, berbeda. Jadi kesimpulannya X sama dengan 2 itu dia tidak kontinu. Ya, sekarang cek di 3. Di 3 kita punya F3 sama dengan ini ya. Ini nilainya adalah 2. Kemudian limit X menuju 3 dari kiri. Nilainya adalah berapa? Dari kiri. Ya, nilainya adalah dekat ke 2. Limit X menuju 3 dari kanan. Dari kanan berapa? 2 juga ya, 2. Jadi karena dari kiri dan dari kanannya limitnya adalah 2, maka kita punya kesimpulan limit X menuju 3 dari Fx juga 2. Perhatikan bahwa nilai fungsinya dan nilai limitnya nilainya sama, yaitu 2. Maka di X sama dengan 3 itu dia kontinu. Ya, jadi syarat kontinu, nilai fungsinya harus sama dengan nilai limitnya. Gitu ya. Oke. Contoh soal seperti ini misalkan. Berikan penjelasan mengapa fungsi tidak kontinu di X sama dengan C. Ya. Jadi kalau saya runtutkan lagi syarat kekontinuan, itu ada 3. Yang pertama, FC itu nilainya harus ada. Yang kedua, limit X menuju C dari Fx itu harus ada. Artinya, kalau ada itu kan artinya limit kiri dan limit kanannya harus sama ya. X menuju C dari kiri harus sama dengan limit X menuju C dari kanan. Dan syarat ketiga, nilai Fc-nya harus sama dengan limit X menuju C dari Fx. Oke, sehingga dari gambar-gambar berikut,
gambar-gambar berikut ini semuanya tidak kontinu ya. Kita bisa lihat bahwa grafiknya ini semuanya terputus. Namun kita harus bisa memberikan alasan masing-masing kenapa mereka dikatakan tidak kontinu. Untuk yang A, dia tidak kontinu karena apa? Ini dilihat dari sini karena syarat mana yang tidak terpenuhi di sini? Yaitu tidak memenuhi syarat kedua ya. Kedua. Karena limit dari kirinya adalah di sini, limit dari kanannya adalah di sini. Ya. Yang B tidak memenuhi syarat keberapa? Yang B? Yang B tidak memenuhi syarat ke-1 karena FC-nya tidak ada. Ya. Yang C tidak memenuhi syarat mana? Tidak memenuhi syarat ketiga. Karena FC-nya di sini, ya, ini adalah FC, sedangkan limitnya ada di sini. Ya, FC-nya ini, ya, sedangkan limitnya ada di sini. Ya, nilainya berbeda, sehingga tidak memenuhi syarat ketiga. Sedangkan yang D, ini tidak kontinu karena tidak memenuhi syarat kedua. Ya, karena limit dari kirinya tidak sama dengan limit dari kanannya. Ini limit dari kirinya, ini limit dari kanannya, berbeda. Oke. Berikutnya, tentukan konstanta A sehingga fungsi f berikut kontinu. Jadi kita perlu ingat syarat kedua tadi apa? Syarat kedua itu limit x menuju c dari kiri harus sama dengan limit x menuju c dari kanan. Gitu ya. Berarti C-nya di sini adalah yang perlu kita khawatirkan, yaitu perbatasannya. Perbatasannya adalah di 2. Sehingga limit X menuju 2 dari kiri itu harus sama dengan limit X menuju 2 dari kanan. Oke. Jadi gini, kita punya 2 di sini. Untuk sebelah kirinya 2 atau yang kurang dari 2, itu pakai fungsinya itu adalah yang ini, sebelah kirinya 2, kurang dari 2. Fungsinya pakainya adalah yang x kuadrat plus A. Sedangkan sebelah kanannya 2 atau lebih besar sama dengan 2, pakai fungsinya adalah yang 2AX plus 1. Ya, jadi ini kalau limit X menuju 2 dari kiri, maka pakai fungsinya tadi adalah yang X kuadrat plus A ya. Berarti ini adalah limit X menuju 2 dari kiri, X kuadrat plus A. Sama dengan limit X menuju 2 dari kanan. Kalau dari kanan tadi pakai fungsinya adalah yang 2AX plus 1. Ini tinggal kita substitusikan X-nya dengan 2. Sehingga kita punya 2 kuadrat plus A sama dengan 2A kali 2 plus 1. 4 plus A, perlu saya hapus dulu. Yes, maaf. Ya, apa tadi? Kehapus semua ya? Tadi ya. Start subtitle. Saya tadi ngeklik apa ya? Ya, jadi kehapus. Oke, nggak apa-apa. Kita ulangi lagi ya. Oke, kita perlu ulangi lagi. Oke, tidak masalah. Oke, tadi saya ulangi lagi bahwa kalau di sini 2, nilai ini sebelah kirinya itu harus pakainya fungsinya sebelah kiri 2 berarti kurang dari 2 pakainya x kuadrat plus A. Ya, sedangkan sebelah kanannya 2 pakai fungsinya yang 2AX plus 1. Oke, tadi syarat kekontinuan yang sebelumnya yang sudah kita bahas, syarat keduanya itu adalah limit X menuju C dari kiri itu harus sama dengan limit X menuju C dari kanan. Ya. Sedangkan dari kiri, ini C-nya berapa? C-nya adalah nilai yang ada di sini, perbatasan ya. C itu adalah perbatasannya. Jadi limit X menuju 2 dari kiri Fx harus sama dengan limit X menuju 2 dari kanan Fx.
Ini berarti kalau dari kiri berarti pakai fungsinya yang X kuadrat plus A, sedangkan kalau dari kanan pakai fungsinya adalah yang 2AX plus 1. Sehingga ini kalau X-nya kita substitusikan, jadi begini ya, 2 kuadrat plus A sama dengan 2A kali 2 plus 1. Ini berarti 4 plus A sama dengan 4A plus 1. Kita pindah ruas, 3 sama dengan 3A sehingga A sama dengan 1. Oke, dapat ya diperoleh A-nya adalah 1. Oke, ini adalah bagian terakhir. Sudah selesai, ini adalah bagian terakhir dari bab 1 yaitu limit kekontinuen. Selamat belajar, jika masih ada pertanyaan boleh ditanyakan.